Novieli. Di sini saya akan menerangkan materi yang berjudul kultur jaringan. Yang pertama, pengertian kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik untuk memperoleh bibit tanaman dengan cara menumbuhkan sebagian jaringan tumbuhan dalam media khusus dengan kondisi yang steril sehingga menjadi tanaman yang lengkap. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan tanaman yang sangat berkualitas dan berkuantitas. Teori yang melandasi teknik ini adalah teori totipotensial. Sifat totipotensial tanaman artinya setiap bagian tanaman apabila dikulturkan secara in vitro akan dapat membentuk individu baru bila ditempat pada lingkungan yang sesuai. Sifat totipotensial tanaman dapat diterapkan untuk kultur jaringan. Penemu kultur jaringan yaitu F.C. Stroyer menggunakan jaringan floem akar wortel. Tahap pembuatan kultur jaringan ada 6. Yang pertama, pembuatan media. Yang kedua, intisiasi. Yang ketiga, sterilisasi. Yang keempat, multiplikasi. Yang kelima, pengakaran. Dan keenam, aklimatisasi. Teknik sterilisasi ada 4, yaitu sterilisasi ruangan, sterilisasi alat, sterilisasi bahan tanam, dan sterilisasi media. Zat pengatur tumbuh tanaman. Yang pertama, 2 golongan zat tumbuh yang sangat penting adalah sitokinin dan auksin. Yang kedua, zat pengatur tumbuh yang mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur sel, jaringan, dan organ. Yang ketiga, penambahan auksin atau sitokinin eksogen, mengubah level zat pengatur tumbuh endogen sel. Di sini ada keunggulan dan kelemahan dari kultur jaringan. Keunggulannya yaitu ada 8. Yang pertama, mempunyai sifat yang identik dengan induknya. Yang kedua, tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas. Yang ketiga, mampu menghasilkan bibit dengan jumlah besar dalam waktu singkat. Yang keempat, kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin. Yang kelima, kecepatan tumbuh lebih cepat dibandingkan perbanyakan konvensional. Yang keenam, pengadaan bibit tidak tergantung musim. Yang ketujuh, hemat tempat dan waktu. Yang kedelapan, dapat diekspor melalui ekspor proses karantina karena tanaman kultur in vitro bebas penyakit. Yang di sini ada kelemahannya ada 5. Yang pertama, bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap hama penyakit dan udara luar. Yang kedua, bagi orang tertentu cara kultur jaringan dinilai mahal dan sulit. Yang ketiga, membutuhkan modal investasi awal yang tinggi untuk bangunan atau laboratorium khusus, peralatan, dan perlengkapan. Yang keempat, perlu persiapan sumber daya manusia yang handal untuk mengerjakan perbanyakan kultur jaringan agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Yang kelima, produk kultur jaringan akarnya kurang kokoh. Di sini alat untuk kultur jaringan itu bisa dipakai autoclave, sucker atau meja penggojok, proses kultur jaringan, siklus kultur jaringan, pemilihan tanaman induk unggul untuk dijadikan sumber bahan tanam, pembentukan tunas in vitro, pembentukan tunas 10-20 per 3 bulan, penanaman di lapangan dalam skala luas, aklimatisasi di rumah kaca atau persemaian, pembentukan planet. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.